Apa saja sih yang harus diperhatikan selain pelayanan penumpang? Tugasku tuh 3 yang harus aku rawat ya. 1, armada. 2, kru. 3, penumpang. Tuh. Jadi PR-nya nggak cuma penumpang aja, tapi armadanya, ngejaga armadanya sama ngejaga SDM-nya, sumber daya manusia yang kerjanya, termasuk ngejaga kepuasan hati pelanggan-pelangganku. Itu jadi tanggung jawabku selama ini. Pengen naik HR tapi belum ada trayek di kota Wonosobo, akan air masuk Wonosobo. Aku udah bilang kalau aku insya Allah masuk Wonosobo, Purwokerto, Purbalingga, Bobotsari dan lain-lain lah sekitarnya. Cuman untuk kapannya yang jelas bukan tahun ini, karena tahun ini penambahan armadaku nggak memenuhi kebutuhan. Tujuan Madura dan Muria gajinya ya beda dong, makin jauh makin gede. Gaji kru 1 PP berapa mas? Bos, etis nggak sih kalau aku ngomongin gaji orang? Kenapa nggak tanya sama krunya langsung aja? Mas nggak tertarik buka Pantura Tuban? Tertarik, udah masuk jadwalku. Cuman nanti teknisnya belum. Nasihat sedikit mas ke driver-driver biar nggak nebak. Oh sering banget. Di sini paling parah kalau ada nyondol atau tabrakan sama Haryanto. Itu biasanya konsekuensinya berat banget kalau di sini. Nggak kurang-kurang lah ngingetin anak-anak itu. Kalian tahu nggak sih semua PO menjadikan aku sebagai trigger kalau mereka bikin apa-apa, entah konten YouTube, entah apa, entah IG, entah apa. Padahal tampang gue nggak good looking loh, tapi bermanfaat banget buat orang banyak gitu. Karena di YouTube itu kalau ada tulisannya Rian Mahendra jadi rame udah. Kalau ada guanya gitu rame pasti. Kenapa ya? Padahal gue nggak jelas banget jadi orangnya. Mas, apakah setiap tahun ada kenaikan harga sasis dari ATP? Kalau setiap tahun enggak lah. Tapi biasanya setiap mereka ada kenaikan, mereka ya setiap ada kenaikan pasti naik ya. Cuman enggak tiap tahun juga. Aruna mobil, kenapa sih pada bahas soal aku nyalip HR di tol? Aku tiap ke Jakarta pasti nyalipin HR lah. Dan kalau aku nggak ada niat buat kayak gitu, aku lagi tidur istirahat. Karena sampai sana aku harus kerja. Rencana kerja planning HR terdekat apa? Cuma ngerapetin jalur-jalurku yang sudah ada aja. Ngerapetin lagi. Aku taruh di bagian dalam lampu belakang motor dengan tujuan dan bersip sama dengan Pak Arianto. Itu boleh gak sih mas? Secara hukum boleh gak sih mas taruh belakang? Boleh, siapa bilang gak boleh? Kalau mereka bilang gak boleh, alasannya apa? Yang gak boleh itu kalau kamu gunakan atau kamu taruh lafaz-lafaz seperti lafaz Allah, lafaz Rasulullah, lafaz-lafaz yang harus dimuliakan di toilet, di tempat-tempat yang najis tuh. Kalau di mobil kan enggak. Dan niatnya pun baik. Kemarin waktu ketemu Habib Novel tuh senengnya minta ampun sama Haryanto karena itu. Kamu bayangin mas, gitu. Dia ngomong sama aku begitu. Kalau orang lain yang ngebaca stiker sholawat di belakang mobilmu, mungkin Rasulullah nggak akan sebahagia kalau aku yang melihat gitu. Aku setiap ke Jakarta atau kemana ngelihat mobil sampean gitu, baca sholawat, aku langsung rentek sholawat ke kakekku sendiri dia bilang. Jadi kita ngibaratin kita nih dapat opor ayam dari orang lain sama dapat tempe goreng dari tangan anak kita sendiri, mana yang lebih suka? Lebih suka dapat hadiah dari cucu kita, anak kita sendiri kan? Begitu juga dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah mendapatkan kiriman sholawat dari umat sama dari cucu-cucunya para habaib, mereka pasti Rasulullah pasti lebih senang lagi banget. Jadi kenapa enggak? Keren banget kan? Kita ngajarin orang, ngasih tahu orang biar selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Makanya kenapa ditikin sholawat juga. Bapak kalau Pak Haji bilang suatu saat kalau bis kita kecelakaan dan lain-lain, orang yang ngelihat sholawat berarti udah kayak ngedoain, ya kan? Wih, Haryanto kecelakaan,
mata dia ngebaca sholawat. Bisa jatuh tapi orangnya ngedoain, yang lihat sebanyak orang yang lewat. Wah iya, kenapa gue nggak kepikiran bikin kodok Zuma bini gue ya? Oh iya, boleh juga tuh. Jo, kayaknya itu perlu deh Jo. Alin bisa nggak ya Jo? Boleh tuh Jo, kodok Zuma sama bini gue Jo. Hablum minallah dan hablum minannas, mana yang harus didahulukan? Mereka yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah pasti menjaga hubungan baiknya dengan manusia. Jadi nggak ada sejarahnya lebih didahulukan yang mana. Mereka bisa menjaga hubungan baik dengan manusia karena mereka pasti menjaga hubungan baik dengan Allah. Karena menjaga hubungan baik dengan manusia itu sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Dan begitu juga orang-orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, mereka nggak akan pernah mau menyakiti makhluk ciptaan Allah juga. Jadi buat aku nggak ada yang lebih dulu. Karena dua-duanya sumbernya sama, Allah. Mas pernah nggak nemuin kru HR yang mabuk? Pernah. Tak banting di garasi, sampai dipisahin satpam. Tak banting 3 kali dulu. Bangun tak banting lagi, bangun tak banting lagi, bangun tak banting lagi, tak seret keluar dari garasi. Karena aku benci banget sama orang mabuk. Dia mulutnya bau miras, bau alkohol, mau naik bis, mau megang setir. Wah, spontan aku terus. Orang yang baik-baik aja yang pikirannya sadar bahwa bis masih kadang kecelakaan. Apalagi yang dalam posisi mabuk. Dan dia pengen bawa bis buat bawa nyawa penumpang banyak. Mas saat akhir buka trayek pernah nggak Mas ribut sama pribumi? Kalau kita mau buka jalur itu berarti lapangannya udah kita kondusifin. Tuh. Kalau sampai kita buka terus ada keributan, berarti ya pengusahanya nggak tahu malu. Dia nggak netralisir lapangan dulu. HR tuh di mana-mana pasti kondisi lapangan harus kondusif dulu sebelum HR masuk. Salah satunya termasuknya itu. Karena kalau dilakukan dengan cara yang baik dan benar, insya Allah semua pasti nerima. Mas Rian ceritain pas Mas Rian digebukin di Skolilo. Kamu pasti mau bikin konten YouTube ini. Gak apa-apa, tak ceritain ya. Dulu itu tahun berapa ya? 2004 atau 2005 ya. Aku punya AC ekonomi dulu. Sasisnya itu RKT, RK Turbo. RK tapi turbo. Itu dulu penumpang Skolilonya kan langsiran banyak, kita belum punya elf. Tak langsir sendiri bawa bis jam berapa ya? Jam 1, jam 2 malam lah dulu tuh. Tak supirin sendiri. Aku ngajak Harso yang sekarang jadi montirku, itu masih jadi montirku sampai sekarang. Sampai daerah Sukolilo itu penumpangnya minta turun di pangkalan ojek. Lah dari pangkalan ojek dia ke pangkalan ojek selanjutnya itu jaraknya paling cuma sekitar 30 meteran dulu. Deket lah pokoknya, intinya orang kelihatan kok. Lah gua ngerasa fine aja dong kalau gua turunin di situ. Lah ternyata ketika aku turunin penumpang di situ, pangkalan ojek yang di sana, yang di sebelahnya nggak terima. Wah aku digeruduk itu. Wah ada orang 30-an kali naik ke bis. Wah aku dipukulin. Tengah malam. Harso di sebelah aku nggak ngapa-ngapain udah. Makanya kadang sampai sekarang masih tak jadi bahan ejek-ejekan itu. Sialan so aku. Orang gue wangi. Tapi akhirnya ada yang misahin. Itu aja. Suka duka lah. Dulu pas waktu banjir terminal Kudus juga gitu. Ada hal yang nyedihin aku banget. Penumpang tuh marah, saking marahnya sampai tiket itu disobek, dilemparin ke mukaku, masih aku diludahin habis itu. Wah. Ya tapi ya cuman bisa minta maaf aja, mau gimana lagi. Namanya kita penjual jasa, kalau orang yang beli jasa kita kok ngerasa kecewa, ya mereka berhak untuk marah lah.